Halo adik-adik, pada hari ini saya ingin membahas tentang indahnya mengampuni. Untuk lebih jauhnya, kita langsung masuk aja yuk ke materinya. Ya, jadi untuk medianya kita menggunakan buku pendidikan Islam Perlindungan tahun edisi revisi tahun 2017 dengan materi bab 1 ya, dan ini serta ada bahan alkitabnya dengan kejadian 45 1 sampai 14, ada Matius 6 ayat 14 sampai 15, dan Matius 18 ayat 25 sampai 35. Oke, kita langsung masuk ke kata pengantar kita adik-adik. Jadi untuk tokoh pertama yang ambil untuk tokoh pertama yang kakak ambil sebagai tokoh yang inspiratif itu adalah tokoh Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini dikenal sebagai tokoh yang mengampuni. Oke, biar kita tahu aja sedikit tentang ceritanya. Itu Nelson Mandela itu merupakan tokoh kaum kuitang yang berada di Afrika Selatan, dan beliau adalah tokoh yang saat itu ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, dia rela dipenjara lebih dari 20 tahun. Nah, setelah Nelson Mandela dibebaskan, Nelson Mandela itu memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga dia terpilih menjadi presiden dan orang pertama yang diundang oleh Nelson Mandela untuk mahkamah adalah kepala penjaranya sendiri. Padahal dalam masa hukumannya, penjaraan itu banyak sekali merugikan Nelson Mandela. Lalu ketika diwawancara oleh wartawan, dan wartawan pun mengajukan pertanyaan, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sedang menyakiti Anda? Lalu Nelson Mandela itu menjawab, kamu harus lebih dahulu mengampuni. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan bahas mengampuni. Mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak penyakit. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan hatimu. Ya, ini merupakan suatu pengantar yang baik ya bagi kita. Dari itu pembelajaran hari ini. Oke, lalu kita tahu dan memahami apa sih itu mengampuni atau memahami tentang pengampunan. Nah, mengampuni mempunyai arti kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengikuti kesalahan itu. Pada kenyataannya itu memang cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang benar, sedangkan orang yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Nah, kakak mengambil contoh. Jika terjadi satu masalah atau pertikaian dengan teman, kita itu cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu
mengapa sih dia itu bisa marah kepada kita, padahal kemungkinan ada perbuatan dari kita sendiri yang tidak berkenan baginya. Bahkan banyak orang mengira mengampuni itu berarti melupakan suatu masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah suatu kegiatan yang pertama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Kita melepaskan orang lain dari pikiran kita. Nah, seberapa dalam pun luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita ampuni kesalahan orang itu sampai. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidak akan mengubah masalah, melainkan membicarakan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua itu sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati berasa damai. Dengan langkah ke depannya menjadi cerah. Lalu, apakah mudah untuk melupakan sakit hati kita? Nah, dalam beberapa kasus sangat sulit menyembuhkan luka hati untuk menyembuhkan dan rasa benci. Tapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti hal seperti berikut. Kakak memberi dua, yaitu yang pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan marahnya serta. Nah, ketika kita sudah menjadi hati, seharusnya kita itu tidak menjadi satu beban. Sosok dari kita itu seharusnya menjadi satu beban yang bahkan kita harus sebenarnya melupakan rasa kita itu kita lupakan dengan kita ganti dengan sejahtera. Lalu yang kedua, kita tidak berarti bersedia terluka untuk kedudukannya. Nah, untuk yang ini kita seharusnya ketika kita sudah mengalami luka yang dari kita pertama kalinya, kita jangan lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika kita sedang mengalami pertama, kita harus berpikir untuk tidak terjadi untuk yang kedua kalinya. Itu tadi. Lalu bagaimana sih caranya kita mengampuni? Nah, kakak itu mengambil suatu di dalam kitab, di dalam kisahnya Yusuf. Ya, adik tahu ya kisahnya Yusuf. Ya, Yusuf yang bisa menjadi raja di Mesir. Ya, ketika Yusuf menguji apakah saudara-saudaranya itu sudah berubah atau apakah saudara-saudaranya ingin mengorbankan dirinya seperti dahulu ketika mereka membenci dan membuat seperti budak. Nah, Yusuf ini memakai cara dengan menunjukkan karung adiknya yang kecil. Ya, Yusuf mengujinya itu dengan memasukkan piala itu ke karung yang kecil. Nah, dari peristiwa itulah Yusuf itu melihat bahwa saudara-saudaranya itu berubah. Bagaimana Yusuf bisa tahu saudara-saudaranya itu berubah? Dan saudara-saudaranya itu membela adiknya, bahkan kakak tertuanya sendiri itu rela ditahan untuk menggantikan adiknya yang selesai ditahan, jadi kakaknya yang menggantikan adiknya untuk jadi tahanan. Lalu cara itulah Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya itu telah berubah, dan melalui kejadian itulah Yusuf mempunyai suatu inisiatif untuk memaafkan saudara-saudaranya. Nah, sebenarnya dari kisah ini kita bisa lihat ya adik-adik bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang harusnya lahir dari niat baik dan itu sangat indah. Bisa demikian karena sebenarnya untuk memulihkan suatu hubungan
kita sudah niat baik untuk mengampuni. Nah, itu sebenarnya untuk memulihkan suatu hubungan supaya tidak dendam lagi. Nah, seperti itu tadi. Nah, jadi kakak mempunyai pesan kepada adik-adik bahwa adik-adik itu jangan lupa ya untuk baik. Ya, jadi kalau teman-temannya adik-adik punya salah, baik itu mengecewakan adik-adik harus memaafkan. Nah, mungkin materi pada hari ini sudah selesai adik-adik. Kakak mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan adik-adik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Yesus memberkati. Nah, materi pembahasan kita sudah selesai adik-adik. Nah, ini adik-adik dapat memahami ya. Dan jangan lupa dipelajari lagi serta diterapkan ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, 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 dadah.